Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. oke. Selamat pagi semuanya. Hari ini eh, untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan modul daring ya, karena nanti Bapak ada undangan di pusat gitu ya terkait dengan puncak Disnatalis yang ke-60 ya. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini saya sedikit sharing ya. Kelihatan slide-nya? Lihat Pak. Ya, Kelihatan, Mbak. kelihatan Pak. ya ini eh, terkait dengan sistem, pengembangan sistem, gitu ya. Jadi sudah kita ketahui ya di teknik informatika ini salah satu bidang yang nanti Anda hasilkan adalah sebuah eh, aplikasi ya yang berbasis sistem ya. Semua sistem ya, sistem informasi ya. Jadi pada penyusunan ya, pengembangan untuk sistem lama menjadi sistem baru ya, atau yang telah ada itu butuh satu apa ya, satu ya riset istilahnya ya. Apakah memang sudah dibutuhkan atau belum ya. Artinya sistem lama yang sudah ada apakah perlu diganti atau belum, atau perlu dikembangkan atau tidak. Ya. Ini membutuhkan satu FGD ya. FGD itu seperti fokus group discuss gitu ya untuk pengembangan sistem baru. Yaitu terkait dengan apa? Eh, Pengembangan itu terkait dengan metodologi, metode. Nah, itu ya. Jadi informatika itu tidak keluar dari jalur eh, metodologi atau metode itu ya algoritma lah gitu ya. Algoritma. Seperti algoritma itu ya nanti prosedur-prosedur, konsep, pengerjaan di mana, aturannya gimana, atau rule-nya ya, digunakan oleh ilmu pengetahuan, seni, atau disiplin yang lainnya ya. Metode ini satu cara ya, atau teknik yang sistematik ya, untuk mengerjakan sesuatu. Misalkan Anda nanti ingin membuat sebuah sistem informasi rumah sakit gitu ya. Metodenya seperti apa ya? Nah, teknik atau sistematik untuk mengerjakannya gimana? Nah, itu kan perlu satu kesepakatan ya. Ya, artinya dari pihak rumah sakit dengan pengembang gitu ya. Ini akan eh, di awal itu biasanya kan panjang ceritanya. Tidak serta-merta langsung membuat gitu ya. Karena ini terkait dengan eh, hasil nanti hasil 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 sistem itu nanti digunakan oleh orang banyak gitu ya. Jadi apakah sudah kelayakannya, kecukupannya, keefektifannya ya. Ini harus dilihat. Jadi ini satu hal yang paling mendasar ya dalam pengembangan sistem itu metodologi dan metode. Jadi sama ya. Nanti kalau Anda eh, mau membuat riset gitu ya, membuat riset itu harus metodologinya harus jelas Bu. Ya, metodologinya. Kalau kalau di mata kuliah nanti ada mata adalah metodologi penelitian misalkan. Jadi atau metodologi eh, untuk pengembangan sistem harus jelas. Ini satu contoh ya. Ya, kemarin saya downloadkan misalkan metodologi.
Di metodologi itu biasanya diawali dengan problem, ya. Problem statementnya apa, gitu ya. Ini bahan bagus ini ya, nanti bisa silahkan diambil, gitu ya. Nah, saya masuk ke sini dulu aja. Nah, ini ya, ini sahabat saya, sesama pengurus di Aptikom ini ya, Profesor Dr. Ing Wisnu Jatmiko ini ya. Ini gelarnya panjang nih ya. Profesor di bidang computer science dari UI ya beliau ya. Ya, sesama pengurus ini di Aptikom beliau dengan Bapak. Nah, ini salah satu eh, dalam metodologi ya, atau memulai masalah itu dengan problem statement ya, problem statementnya. Nanti saya kirim nanti bahan ini biar kenal lah minimal lah ya. Ini profil beliau. Ini nanti bisa dilihat juga e-booknya free dari beliau. E-book nanti bisa untuk Anda pakai sampai lulus ya, penulisan artikel ilmiah ya, kemudian berbagai buku yang telah diterbitkan oleh beliau, ada robotik ya. Nah, ini yang uh, nah ini aktivitas penelitian ya. Jadi sebagai seorang akademisi nanti ya, Anda juga sudah masuk ke ekosistem akademisinya untuk membuat sebuah eh, menghasilkan sebuah sistem atau mungkin sebuah riset gitu ya. Itu perlu identifikasi masalah. Identifikasi masalah bisa pakai ini. Nah, pakai namanya dribble.com misalkan. Bisa latihan nanti. Dribble. Ya. Kemudian untuk review, review informasi ini toolnya ya, bisa pakai singermany.co.in. Nah, ini ya, bisa dilihat. Kemudian pengumpulan data dengan intellipads.com. Contoh ya, contoh mungkin Adobe yang mau data science, nah ini bagus ini ya, aplikasi Adobe, ada tutorialnya ya. Kemudian untuk analisis misalkan ya, contoh ya ada di Dribble Shots. Nah, dan untuk ringkasan pakai Lens. Contoh ini sudah basis sistem untuk AI-nya, risetnya. Nah, terus gimana untuk membuat sebuah penelitian gitu ya? Nah, ini tahapannya ya, tahapannya. Ada permasalahan, Anda mencari literatur, perumusan masalah, desain metodologi, pengumpulan data, analisis data, dan hasil penelitian. Nah, ini hanya sebagai awalan ya, nanti akan Anda lakukan di mata kuliah metodologi penelitian khusus gitu ya. Ini langkah-langkah yang nanti akan Anda lakukan ya di eh, sebuah riset apapun ya, bidang IT. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian hasil penelitian itu ya tidak harus 100% benar ya. Hasil penelitian kan bisa juga mengandung kesalahan. Nah, juga harus biasanya akan looping ya, kan mungkin ada yang mengulang. Jadi makanya kalau kita membuat
nanti tes skripsi, nah, skripsi Anda itu kan melakukan orang yang sudah dibuat, gitu ya, melakukan baru. Nah, siapa tahu nanti ada hasil penelitian yang lebih baik. Nah, jadi biasanya makanya di tahap kedua ini ya literatur review, pencarian literatur. Nah, jadi ini artinya membaca ulang, membaca sesuatu yang telah dilakukan oleh orang lain sebelum Anda akan melakukan penelitian. Nah, jadi makanya perlu banget, gitu ya. Nanti banyak banyak cara ya. Nanti pakai Mendeley misalkan. Ada yang pernah dengar Mendeley? Ada yang pernah pakai Mendeley? Gimana ini? Atik, Atik, Nafi pernah? Belum pernah, Pak. Mendeley. Ada yang sudah pernah di kelas ini? Belum pernah dengar? Halo? Lupa, belum Belum. pernah. Oke, nah, ini penting sekali ya. Ini tool untuk mencari literatur ya. Ini sampai lulus Anda pakai nanti ya untuk buat paper, buat artikel gitu ya. Jadi Mendeley itu ada dua ya. Ya, nanti bisa Anda coba. Nggak usah bayar nih ya. Mendeley.com. Silakan coba nanti ya. Nih ya. Alamat webnya di mendeley.com. Mendeley ya. Mendeley membawa your research to life, you so you can membuat impact ke depan ya. Ya, ini tool ya. Tool yang saat ini periset seluruh dunia ya. Ya, ini salah satu ya, ada beberapa versi software lain ya, tapi banyak memakai Mendeley. Nah, nanti ini bisa di-download gitu ya, bisa di-download. Nah, bisa join millions of research using Mendeley ya. Nah, di sini nanti Anda bisa versi oh, belum kelihatan ya. Nah, ini ya, kelihatan nanti. Kelihatan, Pak. Nah, ini ya. Nah, ini Anda bisa download ya, mendeley.com ini untuk tool riset ya. Di sini kalian bisa mengumpulkan jurnal, buku, literatur ya, apapun dimasukkan ke Mendeley Anda. Nah, jadi setelah Anda nanti download gitu ya, nanti Anda bisa install gitu ya. Bisa diinstal seperti ini. Ini udah. Nah, nanti Anda daftar pakai email misalnya. Kemudian Anda login. Loginnya lupa apa. Apa ya? Nah, masuk. Nah, top. Nah, wujudnya seperti ini rekan-rekan semua. Jadi Mendeley ini untuk mengkoleks ya, untuk mengkolek berbagai literatur ya, yang tentunya ini akan kita kelihatan di sini. Ini dulu waktu Bapak S3 ya. Jadi jurnal yang kita dapatkan kita masukkan ke sini. Ya. Nah, nanti akan ini dalam menulis referensi tidak manual.
Nah, nanti kita konekkan dengan yang namanya Word. Nah, ada install MS Word plugin. Nah, kita konekkan dengan plug Word referen. Nah, nanti di dalam penulisan nanti akan otomatis ya literatur review yang Anda apa namanya pakai nanti akan masuk ke eh, apa namanya eh, mulai dari nama pengarang siapa, tahun berapa, penerbitnya siapa, ya otomatis ya tidak manual. Nah ini dan ini harus diisi dulu dari jurnal apa, ya pengarangnya siapa, ya tahun berapa, volume berapa. Ini kalau kosong diisi dulu. Nah, ini kebetulan pas lengkap ini ya, pas lengkap. Nah, ini salah satu tool ya, nanti yang bisa Anda gunakan ya untuk mengkoleks mengkoleks paper-paper. Nah, ini papernya ya. Nanti paper juga kita bisa baca di sini ya. Paper-papernya bisa kita baca di Mendikbud. Nah, ini aplikasi bagus nih ya, keren ya. Jadi untuk membantu kita ya dalam membuat karya ilmiah. Gitu ya. Silakan nanti kalau ya mau nyoba ini nggak ada salahnya ya. Coba cari paper apa, masukin di sini ya. Nah, ya semua bisa ya. Kalau ada yang ini untuk kayak perpustakaan pribadi ya, yang telah kita baca apapun ya buku atau paper, kita buat ininya folder-foldernya ya, folder-foldernya biar biar nyarinya gampang. Nah, misalkan ini, bacaan. Ya, ada pertanyaan? Belum? Belum. Udah nggak ada, Pak. Lanjut untuk tadi, nah ini ya, sorry. Ini salah satu alat ya yang nanti bisa Anda manfaatkan ya untuk kegiatan belajar Anda. Nah, kembali ke sini tadi untuk perlunya pengembangan sistem. Jadi kenapa sistem dibuat? Karena adanya persoalan ya, ketidakberesan, ada pertumbuhan organisasi ya dan lingkungannya. Jadi untuk meraih kesempatan, pandang perlunya sebuah teknologi untuk meningkatkan penyediaan informasi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, perlunya pengembangan sistem, adanya instruksi-instruksi, baik sifatnya intern, koordinasi dengan adanya regulasi atau kebijakan, maupun sifatnya ekstern, misalnya adanya kebijakan perintah, pasar. Jadi perkembangan teknologi ini membuat ini semua selalu agile. Agile. Agile artinya apa? Hansa. Agile. Tahu artinya agile nggak? Hansanur Khalil. Halo? Halo Pak, halo, halo. Gimana Ah, Pak? Halo? Dengerin nggak? Agile. Jadi
sistem itu harus selalu agile. Apa artinya? Nggak ngerti, Pak. Lah, agile masa ngerti artinya? Agile. Ada yang tahu agile artinya apa? Ayo, diketik di chat. Agile. Nah, apa arti agile? Agile. Lincah. Lincah. Ya. Jadi kita itu harus agile ya dalam kan sekarang ada eh, pengembangan Scrum ya, Scrum Agile dengan Scrum. Nah, jadi ini sifat sebuah sistem informasi. Dia terus akan kembang. Nah, prinsip-prinsip pengembangan sistem ya libatkan para pengguna. Pengguna sistemnya siapa aja? Ya nggak mungkin ya kita membangun sistem informasi sekolah tidak melibatkan guru, tidak melibatkan siswa, tidak melibatkan orang tua, tidak melibatkan kolega, nah, harus dilibatkan semua. Karena sistem ini akan dipakai oleh siapa saja nanti. Gunakan pendekatan pemecahan masalah, bentuklah fase dan aktiviti, dokumentasikan sepanjang pengembangan, bentuklah standar, kelola proses dan proyek, membenarkan sistem informasi sebagai investasi modal, janganlah takut untuk membatalkan atau merevisi lingkup, bagilah dan taklukkan, ya, desainlah sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Nah, prinsipnya banyak, gitu. Jadi kompleks ya pengembangan sistem, jadi tidak hanya sepotong-potong ya. Nah, yang perlu dipahami kan eh, harus tahu ya kebijakan sistem ke depan itu nanti yang memakai siapa, gitu ya. Oke. Nah, tahapannya apa? Tahapan pengembangan sistem. Nah, misalkan di sini ada SDLC, System Development Life Cycle artinya. SDLC. Identifikasi dan seleksi sistem, ya, sistem selection. Yang kedua sistem planning, yang ketiga sistem analis, yang keempat sistem desain, yang kelima sistem implementation, dan yang terakhir sistem maintenance atau pemeliharaan. Jadi 6 tahapan ini ya biasa dipakai dalam pengembangan sistem yang namanya SDLC. Ya, SDLC. Yang pertama tentunya mengidentifikasi dan menyeleksi sistem selection. Nah, tahapan ini akan memotret, ya, akan melihat ya permasalahan ya di sistem lama biasanya, atau sistem yang sedang berlangsung, gitu ya, di dalam sebuah organisasi, perusahaan, pemerintah dan sebagainya ya, untuk melakukan apa? Identifikasi, ya, melakukan klarifikasi, kemudian meranking sistem yang tentunya perlu dikembangkan atau yang sudah ada tinggal ditambah modul misalkan ya, memilih sistem untuk dikembangkan dan sebagainya. Ya, ini tahapan ke satu. Kedua tentang terkait sistem planning. Nah, planning, perencanaan jadwal pelaksanaan proyek untuk menjalankan rencana kerja yang akan dikerjakan, durasi yang diperlukan masing-masing tahapan, sumber daya manusia, nah, sistem planning. Nah, ini biasanya dengan project management. Nah, nanti ada materi namanya project management ya. Project management ini harapannya bisa Anda mencoba ya, toolnya banyak ya, project management. Gitu ya. Anda bisa apa ya, me- merencanakan ya, project by step ya, step by step. Ya.
dengan sistem misalnya dan berkolaborasi. Ya. Kalau kemarin saya sampaikan mungkin salah satunya adalah GitHub ya, karena model ke depan adalah work from anywhere, ya. WFA, bukan WFH ya, tapi WFA, bekerja di mana saja. Ya. Perlu perencanaan yang tepat. Kemudian juga analisis sistem, ya, sistem analis, ya, tahapan di mana sistem yang sedang berjalan dipelajari dan sistem pengganti diusulkan. Ya. Kemudian aktivitas utama dalam tahap analisis adalah pengumpulan informasi, mendefinisikan sistem requirement, ya, memprioritaskan kebutuhan, ya, menyusun dan mengevaluasi alternatif, mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen. Itu yang ketiga tadi ya, analisis. Nah, ini akan me, apa ya, mengimplementasikan tadi sistem-sistem masalah sistem yang ditemukan di tahapan 1 dan 2 ya. Kemudian baru mulai untuk pengumpulan data. Kemudian sistem desain ya. Mendesain sistem itu ada 2 ya. Yang pertama adalah logical design ya, yang kedua adalah physical design. Nah, ini harapannya juga akan memberikan sebuah rancangan ya yang nanti digunakan atau diimplementasikan dalam program. Nah, untuk logical design, ya, deskripsi fungsional mengenai data dan proses yang ada dalam sistem baru. Ya, deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem meliputi input, output, proses. Nah, ini untuk menentukan ya, karena ini akan penting sekali di dalam logical design, ya, desain logis ini untuk melihat alur permasalahan yang ada di sistem tersebut nanti diproses dengan algoritma apa. Nah, ini akan penting sekali ya, dan juga menghasilkan outputnya nanti berupa sebuah keputusan, ya, rekomendasi dan lain sebagainya. Jadi maka perlu logika desain. Nah, untuk fisik, ya, di fisik ini tentunya hardware ya, meliputi modul-modul program, file, itu juga yang kedua setelah perang lunak, juga deskripsi detail spesifik juga harus didetailkan ya, tidak hanya hardware ya, tapi juga secara apa ya, rule-nya seperti apa nanti. Nah, kemudian aktivitas utama pada tahapan desain ini adalah merancang ya, dan jaringan, merancang arsitektur aplikasi, mendesain antarmuka pengguna, mendesain sistem antarmuka, ya, mendesain dan mengintegrasikan database, ya, membuat prototipe untuk detail dari desain dan mendesain mengintegrasikan ke dalam sistem. Nah, jadi kalau kita lihat di tahapan desain ini ya tidak hanya semata-mata seorang pakar ya atau seorang lulusan sistem informatika ini ya hanya programming dan database, ternyata tidak ya, jadi lebih kompleks lagi. Dan yang kelima adalah implementasi sistem ya, implementasi sistem implementation. Dengan apa caranya? Dengan testing ya, dengan instalasi ya, ada 2 cara. Nah, jadi yang terakhir adalah maintenance ya, perawatan sistem secara periodik ya, harus diperbaiki, ditingkatkan, nah, biar hasil ini punya makna ya, punya wisdom. Jadi kalau kita flashback ke depan di pertemuan pertama kan ada data, informasi, ya, sistem informasi, knowledge, yang terakhir adalah wisdom. Nah, nanti ujungnya ya semua kegiatan yang ada di informatika atau sistem informasi ini adalah menghasilkan sebuah kebijakan yang tentunya untuk bisa dijadikan sebuah kemanfaatan ya, tergantung tempatnya di mana. Nah, itu saya kira untuk apa namanya lebih
apa secara teori ya, tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem ya dengan satu cara yang namanya SDLC. Nah, kemudian eh, pengembangan selanjutnya ya, sini sebagai rangkuman ya. Ini enggak ya, tugasnya enggak ya. Tugasnya udah selesai, cukup kemarin. Nanti aja nanti setelah sisipan. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan, ya, sistem informasi yang baik itu apa? Dihasilkan dari pengembangan sistem dengan metodologi yang terstandarisasi. Salah satunya adalah SDLC, System Development Life Cycle. Ini sistem dikatakan baik, ya, dengan metodologi, dengan metode pengembangan. Langkah yang kedua adalah langkah-langkah dalam SDLC tadi dari 6 tahap. Ya. Tahap ini merupakan tahapan terurut yang tidak boleh dilewati atau ditukar urutan pelaksanaan. Nah, ini ciri-ciri ya, ciri-ciri khas ya SDLC itu ya harus urut. Ya. Nanti ada pengembangan metode lain yang tidak harus urut ya, karena emang mengendaki seperti itu sistem. Jadi tergantung pemilihannya. Yang terakhir lah SDLC memiliki kelemahan antara lain biaya dan waktu yang tinggi ya, karena harus urut ya waktu tinggi biaya tinggi dan memiliki metode yang tidak fleksibel karena keseluruhan langkah harus diikuti. Nah, ini ada kelebihan dan kelemahannya ya dalam pengembangan sistem gitu ya. Nah, silakan nanti ini tadi sistem SDLC ini memang banyak ya bisa dijumpai nanti ya dalam pengembangan kehidupan di dalam pengembangan aplikasi. Ya. Ya, saya kira itu untuk pagi hari ini ya tidak lama-lama gitu ya. Ya, nanti akan saya coba upload nanti ya bahan terakhir ini ya. Ya ini untuk pengetahuan aja ya. Nanti akan kita lanjut di setelah UTS nanti mungkin atau kalau nggak tahu nanti kelas ini kayaknya nanti akan diganti dosennya kayaknya karena tim teaching. Itu ada pertanyaan, Hansa? Tidak, Pak. Tidak. Ya, di rumah ini. Iya, di kos. Oh, sehat. Oke, sekarang absen muka nih, absen muka mana? Sebelum saya tutup. Ya, Ringo di mana Ringo? Saya di rumah, Pak. Nah, rumah. Ayo, cepat. Afif. Di sini yang jago multimedia siapa? Edit video. Nggak ada. Yaki bisa video. Simon? Wah, Simon jago banget kayaknya, Pak. Hah? Iya. Gak bisa, Simon, Pak. Simon. Gak bisa. Bohong, Simon. Yaki? Bisa? Nggak bisa? Tidak, Pak. Hah? Gak bisa. Oh, apa ada bisa apa sih? Kalau S1 itu nanti Anda bisa apa ya? Bukan tahu ya. Kalau tahu gampang ya, Anda baca atau minta bantuan ChatGPT ya, sekedar tahu, tapi kan bukan taunya ya. Tapi Anda harus bisa apa, ingat ya, di pesan Bapak ya. Itu untuk S1. Ya. Oke, Karel, Gibran rusak kameranya. Galuh pergi nggak apa-apa, pasar kali. Enggak di rumah. Ya. Enggak. Tuh, enggak. Gibran. Karel baru bangun, Pak. Waduh. Oke. Darel, Mas Darel. Ayo.
ini kalau nggak ada berarti orangnya nggak di sini ya. Ya, orangnya nggak di sini hanya namanya. Oke, Ilham, Ilham. oke, ada yang ngambil ya? One, siapa nih? One, two, three. Nah, satu lagi yang halaman 2. Halaman 2. One, halaman 2 mana ini? Oh ini, sorry. One, halaman 2 mana? Nurvina. Nurvina nggak ada. Ayu hilang. Dias, oh Ayu ada. Ada Pak, cuma kameranya nggak tahu nggak bisa. Oh nggak bisa. Dias. Selfie. Rafiq Oke. Ada, Pak. Oke, tangan posisi cyber. 1, 2, 3. Eka, mana Eka? Satu lagi. Untuk absen udah semua ya. Saya cek dulu sekali lagi untuk absennya. Sudah semua absen? Sudah, Pak. Coba cek dulu. Kelas B. Pak, mohon maaf, sekalian mengingatkan untuk yang kelas B masih ada yang belum lengkap materinya, Pak. Oh, tapi materi secara umum sebetulnya yang di link itu ya. Oh, malah, gitu, Pak. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa. Yang box nggak sempet. Gitu ya. Nah, kafah tadi ya. Betul, Pak. Yaudah, terima kasih, Pak. Al-Fatihah. Namanya Al-Fatihah. Betul, Pak. Oh, kamu bisa apa? Desain? Ya, suka, Pak. Suka Bisa, desain? suka desain. Apa? Pakai apa? Biasanya, tapi Yo. masih belajar Photoshop. Oh, Photoshop. Multimedia nggak suka? Mungkin di bidang foto sama desain. Kalau video suka tapi kurang. Kurang suka. Ya. Ya, saya kira itu untuk pertemuan pagi hari ini ya. Eh, jika nanti memang tim teaching ya, Bapak minta maaf ya selama ini ya. Nanti akan ada pengumuman terkait latihan ya untuk soal. Sebentar, ini tadi, nah ini sudah semua belum ya? Baru 34 yang ngumpulin ya. Baru 34 ini kelihatan di sini ya. Nah ini ya. Ini nanti silakan segera ya. Segera dikumpulin nanti. Tentunya TXT ya. Nah, betul ini si Raffi. Raffi Surya Murtada. Contoh aja ini ya. Nah, cara ngumpulinnya seperti itu ya. Tadi banyak yang masih salah tadi ya. Ngumpulin soalnya itu bentuknya seperti ini. Ini ya Raffi, ini benar ini ya. Nah, tanpa nomor. Nah, gini. Oke ya. Huruf besar semua, titik, answer, spasi ya. Sip. Saya kira itu untuk kali ini ya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Bihodanya Zobo. Makasih Kak.